Angin terkencang yang menerpa bumi memang selalu dikait-kaitkan dengan siklon tropis ya. Pada tanggal 10 April 1996, siklon tropis Olivia menyapu Pulau Barrow di Australia Barat. Siklon ini termasuk dalam badai tropis kategori 4. Kecepatannya mencapai 408 km per jam. Nah kan, bahkan lebih ngebut dari mobil balap Formula One. Nggak kebayang deh. Pasti ngeri banget ya kalau badai ini sudah mengamuk. Yang lebih kuat dari Olivia juga ada loh, tornado. Udara di dalam pusaran tornado bisa bergerak secepat 480 km per jam. Tapi sayangnya, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur kecepatannya. Instrumen pengukur cuaca juga selalu gagal menunjukkan hasil yang akurat. Dan pastinya, kamu tidak akan bisa dong mengukurnya dengan cara mengemut jari telunjuk lalu mengacungkannya ke arah angin. Memangnya kamu mau tanganmu buntung karena diterpa badai? Ups, bisa lebih parah dari itu sih. Coba simak dulu deh kisaran kecepatannya. Badai salju biasa bertiup pada kecepatan 56 km per jam atau lebih. Kalau badai petir ganas bisa mencapai 80 hingga 105 km per jam. Lain halnya dengan badai tropis kuat karena bisa bergerak pada kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kalau sudah ngebut sampai 644 km per jam, bentar, memangnya ada ya yang sengebut itu? Ada dong, tapi kita perlu mendarat di Jupiter dulu untuk menyaksikannya. Kamu tahu bintik merah raksasa di Jupiter kan? Badai raksasa ini bergejolak di belahan selatannya. Bagian atasnya menjulang hingga lebih dari 8 km. Pastinya lebih tinggi dari puncak awan yang ada di sekitarnya. Diameternya saja 3 kalinya bumi. Pada tahun 2017 lalu, probe antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan bintik merah. Monster badai ini ternyata telah melanda atmosfer bawah Jupiter hingga 322 km. Itu sih 30 sampai 100 kali lebih dalam dari samudra terdalam di planet kita. Tapi, angkanya kemungkinan besar tidak akurat. Jadi, akar badai yang sebenarnya bisa jauh lebih ke bawah lagi. Suhu di bintik merah raksasa lebih dingin dari suhu di atmosfer lain. Sedangkan suhu di lapisan atas awan Jupiter minus 150 derajat Celcius. Semakin mendekati inti planet akan semakin panas suhunya. Nah, kalau bagian terpanas Jupiter ada di atmosfernya, lebih tepatnya di atas bintik merah raksasa. Suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jelaslah lebih panas dari lava di planet kita. Kondisi badai dan turbulensi ekstremnya menghasilkan gelombang gravitasi sekaligus bunyi. Gelombang inilah yang mungkin menyebabkan suhunya super panas. Bahkan, bagian bawah si bintik merah ini lebih panas daripada bagian atasnya. Kecepatan di pusat badai memang tidak seberapa sih, tapi kalau kamu sampai berani kongko di area tepinya, siap-siap saja kena amukan badai secepat 480 sampai 680 km per jam. Itu sih lebih kencang dari tornado di bumi. Untuk lebih jelasnya, coba bayangkan ini. Tiupan angin di planet kita yang tidak sampai 100 km per jam pun bisa loh mengangkat orang seberat 80 kg dari tanah. Nah, kalau kecepatannya naik sampai 120 km per jam, akan mampu membuat pepohonan tercabut dari tanah, atap rumah terlepas dari kerangkanya, bingkai jendela berserakan, dan rumah rakitan porak-poranda. Kalau ngebut lagi sampai angka 240 km per jam, mobil pun bisa berterbangan. Itu pun masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bintik merah raksasa. Memangnya antisiklon seganas itu bisa terjadi di bumi ya? Tidak kok. Aku lega sekali mengetahui fakta ini. Kondisi di planet kita tidak cukup unik kok untuk memicu terbentuknya badai ini. Meski begitu, para ilmuwan harus menghadapi banyak tantangan saat mencoba meneliti bintik merah raksasa ini. Penyebab utamanya ya kondisi di Jupiter. Planet bongsor ini hampir 1000 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jelaslah, namanya juga raksasa gas. Sudah pasti sebagian besarnya terdiri dari, coba tebak, cakep!
Dari keputihan dan salmon pucat sampai oranye dan merah bata. Menurut sebagian ilmuwan, warna itu muncul karena area di bawah bintik merah raksasa, tepatnya di dekat permukaan. Lapisan amonium hidrosulfida tak berwarna kemungkinan bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga terbentuklah bintik cantik berwarna merah. Tapi perlu diingat, sampai saat ini masih sebatas teori. Mereka telah mengamati bintik merah raksasa sejak tahun 1830-an. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1665 dan dijuluki sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, umurnya sudah hampir 400 tahun. Dan anehnya, sejak awal abad ke-21, ukurannya terus mengecil. Pada tahun 2019 lalu, bagian tepinya mulai mengelupas, melepaskan serpian kecil lalu menghilang. Kalau hal ini terus terjadi, bintik merah raksasa akan berbentuk lingkaran pada tahun 2040 atau mungkin benar-benar menghilang. Tidak cuma mengecil, badai ini juga semakin tinggi dengan warna oranye yang semakin pekat. Entahlah, belum diketahui alasannya. Bisa saja karena reaksi kimia saat ada materi baru yang naik menuju atmosfer atas. Di tata surya kita, bintik merah raksasa memang paling sering disebut-sebut, tapi ada juga loh badai lainnya. Di Jupiter pun ada bintik merah kecil yang kurang dikenal. Antisiklon ini berukuran lebih kecil. Iya, kecil untuk ukuran badai, pastinya yang tidak sebesar bintik merah raksasa. Meski kecil, bintik ini kurang lebih seukuran bumi. Dan baru-baru ini, kecepatan tertingginya telah naik hingga 644 km per jam. Badai sebesar planet kita juga bergejolak di planet Saturnus. Namanya bintik